Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Tentunya saya akan kembali menyambung cerita yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Bagi yang belum menonton di bagian pertama, silahkan kunjungi channel Kitab Mawas Diri. Langsung saja, Babat Prambanan bagian 2. Prabu Darmanata tidak tahan lagi menerima kesedihan atas tewasnya putra tercinta Raden Darmomoyo. Karena itulah ia mengambil jalan pintas bunuh diri. Istrinya menjerit, lalu menupnik mayat suaminya, dan ia pun akhirnya ikut pula bunuh diri. Kematian raja dan istrinya itu sangat menyedihkan orang-orang Sudimoro. Peristiwa itu terjadi pada tahun 994 Caturterus Wiworo Sabdeki yang Nyai Sili masuk zaman Duporo. Berita kematian Prabu Darmonoto sudah sampai ke Pengging. Raja Pengging sangat sedih lagi atas kematian saudaranya yang berturut-turut dari Salebi dan Sudimoro itu. Para punggawa Sudimoro dipanggil ke Pengging untuk mengabdi kepada Raden Darmomoyo, putra dan pewaris negara Sudimoro. Raden Darmomoyo sedang menikmati kebahagiaan bersama istrinya Dewi Lorosati dan Pengging. Mereka hidup bahagia karena keduanya saling memberi dan menerima. Selang beberapa waktu kemudian, Dewi Lorosati hamil. Ketika tiba saat melahirkan, ternyata ia melahirkan seorang putra lelaki. Berwajah bagus dan perkasa seperti Raden Gatotkaca dari Pringgodani. Anak tersebut diberi nama Raden Bandung. Ajar Rencoso memeliharanya dengan hati-hati sehingga anak tersebut cepat menjadi besar. Waktu itu masih zaman Dwapara, yaitu tahun 995. Pandhawa Trusnawa Sangedaku. Setelah putranya berumur 8, Raden Darmomoyo minta izin akan berangkat memerangi orang-orang Prambanan. Raja Pengging mengizinkan dan memberinya 4 orang punggawa Pengging. Setelah semua persiapan selesai, maka Raden Darmomoyo berangkatlah naik kuda. Pada awal barisan ditempati oleh prajurit Pengging. Mereka berhenti ketika sampai di Pokak sebagai basis pertahanannya dan mulailah mengatur taktik agar dapat mengalahkan lawan. Prajurit Prambanan yang berpangkalan di Malinjon bergetar hatinya melihat kedatangan bala bantuan Pengging yang dipimpin oleh Raden Darmomoyo. Prabu Karongkolo di Prambanan sangat murka mendengar berita kedatangan prajurit Pengging yang akan menyerang prajurit Prambanan di Malinjon. Semua prajurit Prambanan diperintahkan untuk pergi berperang ke Malinjon menghadapi prajurit Pengging. Tumenggung Suliki diperintah untuk tetap tinggal di Prambanan menjaga Dewi Roro Jonggrang. Prabu Korungkolo sendiri ikut terjun langsung ke medan pertempuran menghadapi prajurit Pengging. Peperangan mulai berkecamuk lagi. Pengging dipimpin oleh Darmomoyo dan Tombokboyo, sedangkan Prambanan dipimpin oleh Sukeli dan Tumenggung Pamengkok. Mereka saling menantang dilanjutkan dengan adu senjata. Pamengkok dan Tombokyudo seimbang kesaktiannya sehingga keduanya belum ada yang kalah perang. Pamengkok hampir terkalahkan, tetapi tiba-tiba datanglah Tumenggung Jamplak membantunya.
Tombok Boyo hampir menderita kekalahan karena dikerubut oleh Pamengkok dan Japlak. Tetapi pada saat yang kritis itu datanglah Tombok Lampir membantu Tombok Boyo, dan Joplok berhasil ditombaknya sehingga jatuh dari kudanya. Basukeli makin marah menyaksikan prajuritnya terpukul oleh prajurit Pengging. Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Kolo Cintung, dan Tumenggung Kolo Bentong beserta semua prajuritnya serempak maju mengeroyok Darmamoyo. Terjadilah perang ramai sekali antara prajurit Pengging dan Sudimoro melawan Prambanan. Para prajurit bersorak-sorai bersamaan dengan gemuruhnya bunyi gong benahi. Semua senjata mereka seakan-akan haus darah, siap dipergunakan untuk membinasakan lawan. Peperangan antara prajurit Pengging dan Prambanan makin bertambah ramai. Korban yang tewas semakin banyak, tetapi tidak menggetarkan hati mereka. Mereka terdorong nafsu untuk segera dapat membinasakan lawan sebanyak-banyaknya. Peperangan barulah dapat berhenti apabila malam mulai tiba. Prajurit Prambanan makin terdesak dan makin banyak menderita korban. Keadaan tersebut makin memancing kemarahan Prabu Karungkolo yang segera mengambil keputusan akan turun langsung ke medan pertempuran. Tindakan Prabu Karungkolo yang ikut terjun langsung ke pertempuran ternyata mampu membangkitkan semangat prajurit Prambanan yang tampak mulai mengendor. Mereka maju lagi dengan semangat baru, seakan-akan ingin membuktikan kesetiaannya kepada rajanya. Pada saat itu, Prabu Karungkolo terlibat langsung berperang tanding dengan Raden Darmamoyo. Prabu Karungkolo mencoba memukul Raden Darmamoyo dengan gadanya, tetapi pukulan itu dapat dielakkan oleh Raden Darmamoyo. Kesempatan selanjutnya dipergunakan oleh Raden Darmamoyo menyerang Prabu Karungkolo dengan tombaknya. Tombak yang ditusukkan oleh Raden Darmamoyo tepat mengenai dada Prabu Karungkolo, tembus sampai punggungnya. Ternyata tusukan itu mengakhiri kehidupan Prabu Karungkolo. Basukeli, Baeksi, dan para prajurit Prambanan makin gentar hatinya karena gustinya yang pantas diandalkan telah ditewaskan musuh. Mereka yang terlepas dari rengkutan maut mencoba melarikan diri mencari keselamatan hidup. Prajurit Prambanan yang telah bercerai-berai itu dikejar terus oleh prajurit Pengging. Ketika pengejaran sampai di Tangkisan terpaksa dihentikan oleh karena hari mulai malam. Orang-orang yang tinggal di kota mulai bertutup pintu dan membangun barisan pertahanan berlapis 3. Mereka berjaga-jaga sepanjang malam karena takut kalau prajurit Pengging berusaha masuk kota pada waktu malam itu. Berita kematian Prabu Karungkolo telah diterima oleh Roro Jonggrang. Sang Dewi merasa sedih sekali ditinggal mati oleh kakaknya. Ia minta 100 orang prajurit untuk berjibaku menerobos pertahanan Pengging sebagai penebus kematian kakaknya. Namun Resi Basukeli masih dapat menenangkan kekalutan pikiran Dewi Roro Jonggrang. Menurut Resi Basukeli, prajurit Pengging dapat unggul perangnya karena dibantu oleh seorang jago perang. Karena itulah untuk mengimbanginya, Prambanan perlu juga mencari seorang jago perang pula. Apabila jago perang tersebut dapat mengalahkan prajurit Pengging, maka orang tersebut akan dipersuami oleh Roro Jonggrang.
Sebelum berangkat menjalankan tugasnya mencari seorang jago perang, Resi Basukeli mengumpulkan para pembesar prajurit Prambanan seperti Baeksi, Soliki, Paningkok, Joplok, dan Bondowoso. Mereka semua ditugasi untuk tetap dapat mempertahankan Prambanan dari serangan para prajurit Pengging. Ketika fajar mulai menyingsing, Resi Basukeli berangkat mencari seseorang yang mampu menjadi jago perang dalam menghadapi Pengging. Bersamaan waktunya dengan keberangkatan Basukeli, prajurit Pengging yang berpangkalan di Tangkisan mulai bergerak pula menyerang Prambanan. Ketika perjalanan, prajurit itu telah sampai di tepi kota Prambanan. Mereka mulai terlibat dalam pertempuran melawan prajurit Prambanan yang berjaga di situ. Prajurit Pengging mati-matian menyerang dan prajurit Prambanan mati-matian bertahan diri. Banyak sekali prajurit yang tewas dari kedua belah pihak. Namun, begitu tidak mengendorkan semangat prajurit untuk terus berperang. Parit-parit yang digali melingkari kota Prambanan merupakan penghalang yang berat untuk dilewati prajurit Pengging dalam usahanya merebut kota Prambanan. Ketika hari mulai malam, pertempuran mulai berhenti. Prajurit Pengging kembali ke Tangkisan, tetapi mereka tetap berjaga-jaga jangan sampai orang-orang dari kota Prambanan dapat lolos keluar. Orang-orang Salembi sudah 6 bulan melacak kepergian Raden Boko dari istana. Raden Boko sebenarnya sudah 3 bulan bertapa di Gunung Kelir. Ketika orang-orang yang mencarinya mendengar tempat bertapa Raden Boko, maka segera disusulnya. Setelah dapat bertemu dengan Raden Boko, orang-orang Salembi memberitahu kepada Raden Boko bahwa raja dan permaisuri sudah meninggal dunia. Karena itulah Raden Boko diharapkan oleh orang-orang Salembi untuk segera pulang dan menggantikan sebagai raja di Salembi. Raden Boko sangat bersedih hati mendengar berita kematian ayah dan ibunya. Sambil berlinang air mata, ia memberitahu kepada orang-orang Salembi yang datang menyusulnya bahwa ia belum mau pulang ke Salembi sebelum mendapatkan seorang istri cantik yang mirip dengan almarhum ibunya. Bagaimanapun pula, bujukan orang-orang Salembi tidak dapat merubah pendirian Raden Boko. Alkisah, ketika mereka sedang bersitegang itu, tiba-tiba datanglah Resi Basukeli dari Prambanan ke tempat pertapaan Raden Boko. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian Resi Basukeli menerangkan bahwa ia datang dari Prambanan diutus oleh Roro Jonggrang untuk mencari seorang jago perang untuk menghadapi Pengging. Mereka yang dapat memukul mundur Pengging akan mendapat hadiah untuk mempersunting Dewi Roro Jonggrang dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Prambanan. Untuk menarik perhatian Raden Boko, Resi Sukeli menceritakan pula tentang keanggunan dan kecantikan sang Dewi Roro Jonggrang yang sulit dicarikan tandingannya. Raden Boko terbuka hatinya mendengar tawaran Resi Sukeli tadi. Ia menyanggupi untuk menjadi seorang jago perang dalam menghadapi Pengging. Orang-orang Salembi yang masih berada di situ memberikan persetujuan pula. Bahkan mereka menambahkan bahwa sudah selayaknya orang berebut negara harus berani menanggung resiko sebagai korban perang.
Raden Boko segera memerintahkan orang-orang Salembi untuk segera pulang dan mengajak orang-orang Salembi lainnya berduyun-duyun datang ke Prambanan. Negeri Salembi cukuplah dijaga oleh 4 orang mantri saja. Raden Boko berangkat ke Prambanan naik kuda berwarna coklat yang bernama Sawangan, sedangkan Resi Sukeli naik kuda berwarna kebiru-biruan yang bernama Layar. Para prajurit Salembi dan pengiring yang lain semua berjalan mengikuti di belakang gustinya. Resi Sukeli merasa bersenang hati sekali karena telah berhasil menemukan seorang jago perang. Prajurit Pengging sudah mulai menyerang lagi terhadap Prambanan. Mereka berusaha keras memacu segala kekuatannya untuk mematahkan pertahanan Prambanan. Namun, begitu keadaan medan perang yang dihalang-halangi oleh parit merupakan penghalang yang cukup berat bagi lajunya serangan prajurit Pengging, mereka terpaksa berlempar-lemparan batu sebagai senjata untuk menaklukkan lawan. Kali Opak makin kehabisan batu karena dipergunakan oleh dua pihak yang sedang berperang itu. Prajurit Pengging akhirnya memutuskan untuk mengepung dan memblokade kota Prambanan. Orang-orang yang keluar kota diperbolehkan, tetapi yang akan masuk kota tidak diperbolehkan. Dengan cara itu dimaksudkan agar bahan pangan di dalam kota makin menipis dan akhirnya habis, sehingga prajurit Prambanan akan menderita kelaparan. Kalau prajurit Prambanan sudah kelaparan, berarti mereka akan mudah ditaklukkan oleh prajurit Pengging. Rombongan Raden Boko dan Resi Basukeli serta pengiringannya telah tiba di wilayah Prambanan. Dengan berbagai cara, akhirnya mereka dapat memasuki kota dan sekaligus menghadap Dewi Roro Jonggrang. Resi Basukeli melaporkan hasil tugas yang diembannya. Ia telah berhasil mendapatkan seorang jago perang yang bernama Raden Boko yang waktu itu sedang bertapa di Gunung Kelir. Raden Boko itu sebetulnya putra raja di Salembi. Ia berhasil dibujuk untuk menjadi jago perang melawan prajurit Pengging. Roro Jonggrang sangat bersenang hati mendengar laporan Resi Basukeli. Ia tetap setia kepada janjinya bahwa dirinya sanggup diperistri oleh siapapun, asalkan orang tersebut mampu mengalahkan prajurit Pengging yang sedang mengancam kedudukan Prambanan. Hati Roro Jonggrang mulai tertarik dan terpesona melihat ketampanan Raden Boko. Setelah selesai menjelaskan tentang sayembaranya, maka Roro Jonggrang segera kembali ke Taman Sari dan Resi Sukeli segera mengundangkan sayembara Roro Jonggrang ke seluruh negeri. Untuk sementara waktu, Raden Boko diangkat sebagai penguasa di Prambanan. Apabila ternyata nanti dapat mengalahkan prajurit Prambanan, maka Raden Boko akan diterima sebagai suami Roro Jonggrang dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Prambanan. Seluruh warga Prambanan menyetujui apa yang dikatakan oleh Resi Sukeli tadi. Selang beberapa waktu kemudian, Prambanan mengadakan pertemuan lengkap dihadiri oleh para punggawa keraton. Prabu Boko menanyakan kepada Patih Bubarham tentang situasi peperangan yang sedang terjadi di medan perang. Patih Bubarham menjelaskan kepada gustinya bahwa prajurit Pengging dipimpin oleh Raden Darmamoyo dibantu oleh Surosombojo, Surokotowong, Paligi,
tombok lampir, dan tombok boyo. Prajurit Pengging sudah mengepung Prambanan dan mereka berusaha keras untuk melewati parit penghalang dengan menutupnya memakai bangkai-bangkai para prajurit yang telah tewas. Sang Prabu Boko tersenyum mendengar laporan Patih Buborhom. Ia memberikan penjelasan bahwa senopati perang dari Pengging yang bernama Raden Darmamoyo itu sebenarnya adik sepupunya. Putra pamannya Prabu Darmonoto dari Sudimoro. Prabu Boko berusaha keras agar pertempuran yang melibatkan dua bersaudara itu dapat diakhiri dengan perdamaian tanpa limpahan darah yang tak kunjung selesai. Meskipun demikian, Prabu Boko juga sudah memperhitungkan seandainya kemauan baiknya untuk berdamai ditolak oleh adiknya, maka ia tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan Pengging. Para prajurit bantuan dari Salembi telah tiba di Prambanan. Mereka ditugaskan menjaga parit terdepan. Jika prajurit Pengging mulai menyerang, maka prajurit Salembi itu harus memberitahu kepada lawan bahwa keraton Prambanan sekarang diperintah oleh Sang Prabu Boko. Panggilan Raden Darmamoyo agar dapat bertemu dengan Sang Prabu Boko. Sejak di Prambanan, Prabu Boko telah mendapatkan pelayanan sebagai halnya yang dialami oleh Prabu Korongkolo almarhum. Cerita pun beralih ke Pengging. Raden Darmamoyo sangat terkejut ketika mendengar berita bahwa Raja Prambanan sekarang adalah Raden Boko yang kawin dengan Roro Jonggrang. Karena itulah ia segera memerintahkan para prajuritnya untuk menghentikan serangan terhadap Prambanan dan hanya diperbolehkan untuk dikepung saja. Raden Darmamoyo berharap agar saudara sepupunya Raden Boko dapat sadar dan teringat kembali kepada neneknya Prabu Poncodrio. Raden Darmamoyo mengirim utusan menghadap Prabu Anglingdrio ke Pengging untuk menyampaikan kabar situasi medan peperangan dan masalah baru yang cukup pelik tentang kehadiran Raden Boko di Prambanan. Ternyata Prabu Anglingdrio mempunyai jalan pikiran yang sama dengan Raden Darmamoyo dalam menanggapi masalah tersebut. Serangan terhadap Prambanan dihentikan buat sementara waktu. Namun begitu pengepungan harus tetap dilakukan terus, jalan penyelesaian secara damai harus diutamakan, karena ternyata peperangan itu mulai melibatkan saudara sepupu sendiri. Raden Darmamoyo telah memerintahkan para prajuritnya dengan tegas untuk memberi kesempatan kepada Prambanan agar dapat mencari jalan penyelesaian damai. Namun begitu, kalau memang Raden Boko sudah lupa diri kepada saudaranya akibat rayuan Roro Jonggrang, maka prajurit Pengging harus segera menyerang Prambanan meskipun terpaksa harus bermandikan darah saudara. Cerita Raden Boko sangat menarik perhatian ketika ia sudah mulai berada di Prambanan. Ia makin tidak tahan diri melihat kecantikan Roro Jonggrang. Namun begitu Roro Jonggrang tetap berkeras hati, tidak mau melayani kemauan Raden Boko yang akan menggauli dirinya sebelum berhasil mengalahkan Pengging. Dengan rasa kemalu-maluan dan sedikit panas hatinya, Raden Boko memerintahkan kepada para prajuritnya untuk bersiap-siap maju perang, dan Raden Boko sendiri akan bertindak sebagai senopati. Pertempuran mulai bertambah seru lagi. Raden Darmamoyo dan Raden Boko menunjukkan kesaktiannya
dalam menghadapi lawannya. Sorak-sorai dan gemuruhnya suara canang dan gong menambah keramaian arena pertempuran. Semua senjata perang telah dipergunakan oleh prajurit dari kedua belah pihak. Mayat bertebaran dan darah membasahi medan pertempuran. Prabu Boko makin menjadi-jadi serangannya, sehingga banyak prajurit Pengging yang tewas. Demikian pula para pembantu Prabu Boko mengimbangi sepak terjang gustinya Laksana Singo yang sedang mengamuk. Prajurit Pengging makin terdesak dan banyak yang tewas. Dalam keadaan kritis itulah Raden Darmamoyo memutuskan untuk menarik mundur prajurit Pengging dan kembali ke pangkalannya di Malinjon. Prajurit Prambanan yang mengejarnya ke Malinjon dapat dipukul mundur. Pertahanan Pengging mulai tangguh kembali dan mampu menahan serangan prajurit raksasa dari Prambanan. Setelah mendapat laporan bahwa prajurit Prambanan tidak dapat menembus pertahanan Pengging di Malinjon, maka Prabu Boko memutuskan untuk menghentikan serangan sementara waktu. Sang Prabu Boko berharap mudah-mudahan Raden Darmamoyo dari Pengging ingat kembali kepada saudara sepupunya. Prajurit Prambanan mundur dan mengambil tempat berpangkal di Kali Gondang. Prabu Boko disertai oleh beberapa punggawa Prambanan meninggalkan medan pertempuran pulang ke kota Prambanan. Setibanya di keraton, Prabu Boko ingin segera menemui Roro Jonggrang. Ia sangat rindu dan ingin sekali berhubungan jasmani dengan sang putri. Namun begitu, Roro Jonggrang tetap keras hati, tidak mau membukakan pintu kamarnya karena Prabu Boko belum menepati janjinya untuk mengalahkan Pengging. Untuk menghibur diri, Prabu Boko memetik bunga-bunga di taman sebagai ganti pendekatannya kepada Roro Jonggrang. Derita asmara sang Prabu Boko menjadi-jadi. Ia tak mau makan dan tidur. Dalam pelupuk matanya hanyalah Roro Jonggrang, seorang yang selalu lekat pada dirinya. Utusan dari medan pertempuran telah tiba di kota Prambanan. Mereka melaporkan kepada gustinya bahwa pertempuran antara Prambanan dengan Pengging belum berkesudahan. Mereka saling menyerang dan saling bertahan, tetapi tidak satu pihak pun yang mendapatkan kemenangan mutlak. Prabu Boko memerintahkan kepada prajuritnya agar istirahat dulu, tidak meneruskan peperangan. Mereka tidak boleh menyerang lawan apabila tidak diserang lebih dahulu. Mereka boleh bersuka-suka untuk sementara waktu dengan jalan mengadu ayam jantan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 997. Soro Cipto Wiworo Sobdo. Di godang prajurit Prambanan berhadap-hadapan dengan prajurit Pengging. Sebaliknya, di garis belakang prajurit Prambanan saling mengadu burung gemak untuk mengisi waktu senggang. Demikian pula Roro Jonggrang mempunyai kesukaan pula mengadu jangkrik. Ini semua terjadi pada tahun 998. Sangoneng Gapuro. Nasib malang menimpa Melondong Coplok ketika ia mencari jangkrik, tertangkap oleh Raden Darmamoyo dan dibunuhnya. Terjadi pada tahun 999. Trusi Suko Nowo Songone. Kematian Melondong Coplok akibat kesalahannya sendiri karena telah melanggar pesan Prabu Boko. Rindu asmara Prabu Boko kepada Roro Jonggrang makin menjadi-jadi.
Setiap waktu asalkan Prabu Boko akan memakan kehendaknya, pasti Roro Jonggrang mengancam akan bunuh diri. Hati Prabu Boko makin bingung, dan gambaran Roro Jonggrang selalu membayangi pelupuk matanya, baik siang maupun malam hari. Usahanya mengurangi rindu asmara dengan jalan mengadu burung puyuh dan jangkrik tidak berhasil. Ia minta bantuan Sukeli dan Baeksi agar dapat membujuk Sang Ayu untuk mau menerima kehendak Prabu Boko. Usaha apapun yang dilakukan tetap tidak berhasil membujuk Roro Jonggrang agar mau menerima keinginan berhubungan jasmani Prabu Boko. Rindunya makin memuncak. Prabu Boko sering berjalan di pertamanan dan berbicara sendiri, seakan-akan berbicara dengan Roro Jonggrang. Cucu Prabu Anglingtrio yang bernama Raden Bandung sudah mulai dewasa. Ajar Rencoso selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Raden Bandung berbadan tegap, gagah, lagi pula senang bertapa di gunung-gunung sehingga menjadi sakti. Setelah berumur 15 tahun, Raden Bandung minta izin kepada neneknya untuk turut maju ke medan perang, membantu prajurit Pengging yang sedang menghadapi prajurit Prambanan. Prabu Anglingtrio sebenarnya merasa keberatan kalau cucunya akan ikut berperang karena usianya masih terlalu muda. Namun begitu, karena Ajar Rencoso bersedia mendampinginya, maka dengan berat hati keinginan cucunya diloloskan. Raden Bandung diberi pakaian perang selengkapnya dan diberi pengawal sebanyak 12 orang. Setelah persiapannya selesai, maka Raden Bandung minta izin berangkat dan Prabu Anglingtrio memberi restu agar cucunya selalu mendapat perlindungan Tuhan dan mendapatkan kemenangan. Rombongan itu berangkat menjelang sore hari dan tiba di Klepu pada waktu maghrib. Disitulah mereka berhenti dan menjadikan pangkalan untuk menyerang prajurit Prambanan. Rindu asmara Prabu Boko kepada Roro Jonggrang tidak dapat ditahan lagi. Pada malam itu, Prabu Boko memaksa mendobrak pintu kamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sangat terkejut mengetahui kehadiran Prabu Boko ke kamarnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Prabu Boko. Roro Jonggrang dipaksanya untuk digauli. Bagaimanapun kuatnya Roro Jonggrang untuk bertahan diri, akhirnya pertahanannya bobol juga, dan berhasillah Prabu Boko melampiaskan nafsunya berhubungan jasmani dengan sang dewi. Ketika fajar mulai menyingsing, Raden Bandung telah tiba di medan pertempuran dan sudah berhadapan-hadapan langsung dengan bala tentara Prambanan. Prajurit Prambanan mengira yang baru datang itu adalah prajurit Pengging yang berpangkalan di Malenjon. Perang mulai pecah. Dian Bandung menunjukkan kesaktiannya. Meskipun badannya ditombak dan dikerubut orang banyak, tapi ia tetap tegar sambil terus menyerang lawan. Dalam pertempuran itu, ternyata prajurit Prambanan banyak tewas oleh serangan Raden Bandung. Tumenggung Batang sedang melacak perjalanan Raden Bandung. Mereka berangkat pada malam hari dan tidak mengira sama sekali kalau Raden Bandung telah mendahului barisan ayahnya menggempur prajurit Prambanan. Ketika Tumenggung Batang bertemu dengan Raden Darmamoyo dan menceritakan keadaan putranya, Raden Bandung, maka Raden Darmamoyo merasa terkejut dan menduga bahwa prajurit yang sedang ramai berperang
dengan prajurit Prambanan itu tentulah prajurit Pengging yang dipimpin oleh putranya sendiri, Raden Bandung. Raden Darmamoyo segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menyerang lawan sebagai upaya membantu perlawanan putranya. Raden Bandung sedang dikeroyok oleh Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Pamengkok, dan Tumenggung Suliki. Meskipun diserang dari kanan kiri, ternyata Raden Bandung tidak pernah dapat terluka sedikit pun. Pada kesempatan yang tepat, senjata Bondowoso dapat ditarik oleh Raden Bandung dan Bondowoso sendiri jatuh ke tanah. Kesempatan baik itu tidak disia-siakan oleh Raden Bandung. Tumenggung segera ditendang kepalanya sehingga pecah bercampur tanah. Setelah Tumenggung Bondowoso berhasil ditewaskan, maka Raden Bandung beralih nama menjadi Raden Bandung Bondowoso. Dengan suara lantang, ia terus menantang prajurit Prambanan untuk berperang tanding. Prajurit Prambanan serempak mengeroyok Raden Bandung Bondowoso. Pada saat itulah Raden Darmamoyo datang terus menyerang prajurit Prambanan yang sedang mengeroyok putranya. Prajurit Prambanan tidak terbilang lagi yang tewas. Berita kematian Tumenggung Bondowoso dan kekalahan prajurit Prambanan menimbulkan kemarahan Sang Prabu Boko. Ia segera turun ke medan perang berhadapan langsung dengan Raden Bandung Bondowoso. Prajurit bantuan dari Prambanan ikut maju pula di belakang rajanya. Amukan Prabu Boko menimbulkan korban prajurit Pengging yang tidak sedikit pula. Raden Bandung mulai berhadapan langsung dengan Prabu Boko. Mereka saling memukul, namun keduanya tidak ada yang terkalahkan. Lama-kelamaan, gada Prabu Boko dapat direbut oleh Raden Bandung Bondowoso, dan Prabu Boko jatuh terlungkup lalu ditendang kepalanya, menyebabkan tewasnya Prabu Boko. Kematian Prabu Boko menyebabkan prajuritnya hancur semangatnya. Mereka yang masih hidup berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke kota Prambanan. Di kota mereka menutup pintu-pintu rumahnya, takut kepada kedatangan prajurit Pengging yang diperkirakan masih mengejar terus. Raden Darmamoyo memerintahkan kepada Raden Bandung Bondowoso untuk menghentikan serangannya. Selanjutnya, Prambanan cukup dikepung saja. Raden Darmamoyo berpendapat mungkin Prambanan akan menyerah sehingga tidak perlu peperangan diteruskan karena hanya akan lebih banyak minta korban jiwa lagi. Kematian Prabu Boko makin menimbulkan ketakutan orang-orang Prambanan. Putra Baksi yang bernama Joko Burdon sudah lama menaruh hati kepada Roro Jonggrang. Tetapi selama itu perasaan rindu asmara tersebut masih dipendam dalam hati saja. Pada saat kritis itu, Joko Burdon menyarankan kepada Roro Jonggrang untuk meninggalkan Prambanan, dan ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Namun Roro Jonggrang tidak mau mengikuti saran Joko Burdon karena Roro Jonggrang bersedia mati membela Prambanan. Joko Burdon sangat menyesal mendengar keputusan Roro Jonggrang yang tidak bersedia meninggalkan Prambanan. Pagi harinya, para prajurit Prambanan sudah mengikati senjatanya pergi meninggalkan Prambanan yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Berita kepergian prajurit Prambanan itu telah sampai ke Raden Bandung Bondowoso. Ia segera memerintahkan prajurit Pengging untuk segera memasuki kota Prambanan yang telah ditinggalkan pergi oleh para prajuritnya.
semua harta benda Prambanan dirampas dan dikumpulkan menjadi satu. Ketika memasuki keraton Prambanan, Raden Bandung Bondowoso tersirap darahnya melihat kecantikan Roro Jonggrang seorang diri. Ia jatuh cinta kepada Roro Jonggrang karena wanita itu mempunyai bentuk tubuh seperti laki-laki yang sudah lama diharap-harapkan oleh Raden Bandung Bondowoso. Wajah dan tingkah laku Roro Jonggrang sangat menarik hati Raden Bandung Bondowoso. Ketika ia ditanyai oleh Raden Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menceritakan bahwa dirinya adalah adik Prabu Karungkolo yang telah tewas dalam peperangan. Ia masih perawan dan tidak mau kawin. Raden Bandung Bondowoso terus langsung menyatakan ingin memperistri Roro Jonggrang. Dengan mengucap terima kasih, Roro Jonggrang tidak bersedia menerima kehendak Raden Bandung Bondowoso karena dirinya belum ingin kawin. Jatuhnya Prambanan terjadi pada tahun 1009. Cipto Sonyo Ngomboreku yang masih termasuk zaman Tetekal. Sepanjang hari Raden Bandung Bondowoso berusaha keras merayu Roro Jonggrang agar mau diperistri. Tampaknya Roro Jonggrang tetap teguh pada pendiriannya bahwa dirinya belum ingin kawin. Raden Bandung Bondowoso makin memuncak rasa ingin memiliki Roro Jonggrang. Ketika hari mulai senja, Raden Bandung Bondowoso tidak tahan lagi menahan kobaran asmaranya. Ia memutuskan akan memaksa Roro Jonggrang untuk mau menerima kehendaknya. Karena mereka terdesak, Roro Jonggrang mengatakan kalau memang Raden Bandung Bondowoso benar-benar cinta kepadanya, maka Roro Jonggrang ingin meminta sesuatu. Permintaan apapun akan disanggupi oleh Raden Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mengatakan bahwa dirinya tidak minta emas intan, tetapi sesuai dengan harapan almarhum ayahnya, Resi Suwordo. Maka Roro Jonggrang hanya minta candi batu 1000 yang harus dapat selesai dalam satu malam. Roro Jonggrang mohon agar Raden Bandung Bondowoso dapat mewujudkan permintaannya itu. Apabila yang diminta Roro Jonggrang dapat terkabul, maka ia bersedia untuk diperistri oleh Raden Bandung Bondowoso. Sedangkan kalau permintaannya itu tidak dapat terkabulkan, maka ia tetap tidak mau diperistri dan bersedia untuk dibunuh diri dalam mempertahankan dirinya. Raden Bandung Bondowoso ragu-ragu mendengar permintaan Roro Jonggrang tadi. Kalau Roro Jonggrang diperkosa, Raden Bandung Bondowoso takut Roro Jonggrang bunuh diri. Padahal sulit mencari wanita yang secantik itu. Keputusan terakhir Raden Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan Roro Jonggrang tadi. Raden Bandung Bondowoso bermohon kepada Dewoto semoga dirinya dapat mewujudkan permintaan Roro Jonggrang tadi. Itulah pemirsa Kitab Mawas Diri untuk cerita Babat Prambanan bagian 2. Tunggu kembali lanjutan kisahnya yang pasti hanya di channel Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera.